Saya belum dengar kabar itu ya. Baru dengar isunya memang akan ada upaya-upaya hukum lebih lanjut ya kan dari donatur di luar dari mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya kemarin sempat disampaikan kepada tim, tapi kami masih mengkaji, belum mengambil keputusan untuk melakukan upaya hukum lain selain yang perdata. Ya, silakan aja kalau bisa. Dasar hukumnya apa? Tidak ada dasar hukumnya lah. Wong itu pembicaraan media berdamai, berdamai kalau kalau bisa dilakukan ya berarti selesai. Kalau nggak bisa dilakukan ya sudah. Berarti kan lanjut ke proses hukum selanjutnya. Eh, saya menilainya begini, ini bukan bukan jahat atau baik ya. Persoalannya bahwa di dalam poin-poin perjanjian perdamaian itu tidak berimbang, sehingga kebimbangan yang terjadi dalam diri Novi itu dia coba menggunakan hatinya, dia coba mendengarkan suara hatinya dia, dan menurut saya itu udah desain Tuhan karena Novi memang betul-betul mengambil keputusan yang didasari keyakinan dia bahwa ini tidak berimbang dan ini harus digagalkan. Jadi tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang mendesain, tidak ada yang uh, uh, apa namanya uh, memberikan satu satu arahan. Justru yang kita lihat kan bahwa dia dalam tekanan yang luar biasa dan pengacaranya malah diem aja gitu loh. Nah itu udah desain Tuhan kalau menurut saya. Dia mendengarkan suara hatinya dan itu yang terbaik. Banyak apa? Ya kalau itu kan akses ya, akses di mana dia telah jujur kepada dirinya, dia telah eh, melakukan hal yang memang di luar nalar, ya kan? Dia menggunakan keyakinannya dan itu kebetulan sesuai dengan pandangan masyarakat banyak. Itu aja buat saya sih. Kita lihat, kita siap di belakang Teh Novi. Nggak usah khawatir Teh Novi. Ayo kita lihat aja. Negara ini kan negara hukum. Silakan berupaya menjerat Novi dengan segala pasal yang ada. Namun kita juga nggak diam. Kita nggak diam. Kita semua tim lawyer tidak diam melihat hal ini. Kami berharap eh, apa namanya akan ada kuasa langsung dari Tenopi biar kita one by one jadi face to face. Iya,
Oh iya, memang itu harusnya dari deadlock deadlock yang pertama harusnya itu sudah dilakukan, bukannya kemarin, sehingga terjadi deadlock deadlock kedua. Harusnya pada saat deadlock pertama itu lakukan itu. Ya, sebagai satu gagasan, oke juga sih itu, boleh juga ya kan. Buat kami hal itu sangat tidak bertentangan dengan apa yang kami harapkan, apa yang donatur harapkan, bahwa sisa dana itu bisa digunakan untuk korban-korban yang lainnya, korban-korban yang membutuhkannya. It's okay itu. Ya, bagus juga idenya itu. Ya kan? Memang kalau orang-orang baik itu idenya yang penting eh, tercapai kebaikan bagi bagi orang lain. Itu luar biasa, itu dermawan. Saya belum belum melihat langsung apa namanya eh, perjanjiannya. Namun yang beredar di media memang apa namanya pasal-pasal dalam dalam perjanjian perdamaian itu sangat-sangat tidak berimbang. Itu sangat-sangat merugikan banyak pihak. Jadi itu udah bagus keputusan Novi itu udah tepat sekali. Kami juga kalau kami mau mengintervensi, kalau kami mau berupaya ya kami nggak usah tunggu-tunggu acara itu perdamaian kedua. Tapi kan nggak, kami menunggu loh berapa hari, kami mau molor ini udah hampir seminggu untuk melihat apakah format perdamaian itu, klausula-klausula dalam perdamaian itu berimbang. Tapi kan faktanya kan kita tahu semua, dan apa yang Novi lakukan itu ya udah, itu udah desain Tuhan itu, desain yang maha kuasa. Jadi semesta mendukung Teh Novi, nggak usah khawatir. Nah, itu juga tuh, itu memang dari 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 agenda perdamaian pertama, memang sudah sangat terkesan beliau memaksakan bahwa persoalan ini harus selesai dengan damai, ya kan? Nah, itu dalam tataran itu saya sepakat. Tapi dalam tataran poin-poin perdamaian yang tidak berimbang itu kami nggak sepakat, gitu loh. Jadi berdamai itu baik, gitu loh. Tapi juga harus dilihat dong apa namanya eh, kualitas perdamaiannya seperti apa. Nah, kalau yang terjadi kemarin itu penuh dengan tekanan. Mungkin kalau itu terjadi, perdamaian itu terjadi, kami mungkin akan mengajukan gugatannya itu membatalkan perdamaian itu karena tidak berimbang itu. Jadi udah kelihatan banget apa namanya si moderator ini memaksakan. Harusnya kan disepakati dulu klausula-klausulanya, poin per poin, pasal per pasal. Kalau itu sudah sepakat, baru mengarah ke tanda tangan. Lah ini orang dipaksa tanda tangan tanpa membahas pasal per pasal. Kita semuanya kan tahu pasal per pasal itu kan setelah, oh ternyata seperti itu isi pasalnya. Nah itu gimana coba? Ya,
Ya, saya cuma bisa mengambil pelajaran bahwa sebagai mediator, ya kan, untuk menjadi jembatan kedua belah pihak itu nggak mudah, gitu loh. Jadi eh, yang dipentingkan dalam suatu proses perdamaian itu adalah kepentingan para pihak. Itu yang utama. Jadi kita ambil hikmahnya aja, dan bukan berarti tidak berdamai itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Masih banyak jalan menuju Roma. Ya, itu ada pintu untuk agar supaya uang donasi itu disita oleh negara. Itu ada pintu masuk ke sana. Itu memungkinkan bisa seperti itu. Cuma kan akhirnya kan kalau disita oleh negara itu kan eh, amanah donatur dari awal mendonasikan dananya itu kan akhirnya juga kan tidak tercapai, gitu loh. Oh ya, semua boleh berkomentar, semua punya hak untuk itu, ya kan. Yang penting jangan mengesampingkan hukum yang berlaku. Ya kadang-kadang masyarakat kita ini lupa, ya kan, dunia maya dengan dunia realitas, dunia fakta, dunia kenyataan ini suka terbalik-balik gitu loh. Nah, jadi mohon dengan bijaklah kapan kita harus berkomentar di dunia maya, kapan kita harus berkomentar di dalam dunia realitas. Ya, boleh-boleh aja, semua orang boleh punya hak untuk memberikan pendapatnya. Kita negara demokrasi. Ya, dari dulu saya pesan untuk Agus agar dia juga begitu mengikuti kata hatinya. Jangan terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Ikuti kata hati. Kata hatinya Agus maunya apa? Maunya bagaimana? Itu yang disampaikan. Punya sikap, gitu loh. Jadi jangan 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 apa namanya kata orang itu dengerin kata hatinya seperti apa. Agus kan sebagai pelaku dalam persoalan ini. Coba dengerin, mendekatkan diri ke Tuhan, ya kan? Bagaimana sholat istikharah, ya kalau kita kan Islam, sholat istikharah. Jadi tahu petunjuk, minta petunjuk sama Allah kan bagaimana nih, harus gimana nih kita nih. Jadi tolong jangan jangan terpengaruh dengan pendapat-pendapat orang lain. Punya dulu pendapat kita sendiri itu seperti apa. Pesan Tenopi ya agar tidak berkembang kemana-mana, kami dari tim kuasa hukum donatur berharap dan sangat berharap Tenopi itu bisa menunjuk kami juga sebagai kuasanya, sehingga kita bisa apa namanya menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat. Mungkin itu harapan saya sih itu ya. Ya, ya rekan-rekan, mohon sama-sama lah kita menjaga kesehatan kita, ya kan. Pekerjaan kita ini menuntut eh, banyak energi. Jadi jaga kesehatan, tetap sehat, tetap optimal. Kalau Bang Abraham, ya mungkin Bang Abraham juga bisa menarik
hikmah dari kejadian 2 kali kejadian mediasi gagal atau perdamaian yang gagal ini, sehingga ke depan mungkin dalam case-case yang lain beliau bisa berhasil. Ya, kita mungkin akan uh, mengajukan dari 500 lebih kuasa dengan mewakili seluruh donatur, 8 ribuan donatur, dan dengan nominal total seluruh donasi yang masuk. Jadi itu nilai perkaranya itu. Nilai perkaranya adalah total seluruh donasi yang masuk. Ya, kalau hasil polling ya seperti itu. Hasil polling banyak menginginkan agar bahwa dana donasi itu digunakan untuk pengobatan Agus dan kemudian sisanya itu untuk korban-korban yang lain, dapat disalurkan untuk korban-korban yang lain. Oke, thank you.